merupakan mobil yang tidak pernah bosan-bosannya kami bahas karena ingin punya nanti setelah ada rezeki. Ini adalah Mercedes-Benz S-Class yang baru dan yang lama. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, video ini merupakan perbandingan antara W222 dan W223. Bukan W223, tapi V223. Karena yang baru ini ada perbedaan kode bodi untuk yang short dan yang long. Untuk yang long, seperti yang ini, pakai V, bukan lagi W. Dan pada video ini juga akhirnya kami nyetir S-Class yang baru. Nonton sampai habis. Kedua mobil ini adalah milik sahabat kami yang kami pinjam sebentar untuk melakukan review ini. Kami ingin ceritakan tentang sejarah S-Class, tapi sudah sering disampaikan pada video-video sebelumnya. Yang paling lengkap ada linknya di description di bawah. Tapi ini kami sampaikan sedikit saja mengenai yang lama. W222 mengawali produksi pada tahun 2013. Perubahannya sangat signifikan dibanding dengan generasi sebelumnya. Jauh lebih canggih, jauh lebih keren. Dari sejak awal produksi sampai faceliftnya di tahun 2017, ada 14 pilihan mesin di dunia ini. Namun Indonesia seperti biasa, hanya paling dapat 2 pilihan, termasuk untuk yang Maybach. Pada generasi inilah ada Mercedes Maybach yang sangat S-Class bentuknya. W222 mengakhiri produksinya tahun 2020 dan dilanjutkan ke W223 atau V223. Perubahan bentuknya tidak seperti perubahan sebelumnya. Begitu ngeliat dua mobil ini, kok masih mirip sekali ya? S-Class yang baru seperti tidak ada inovasi yang besar gitu untuk desainnya. Ini ngeliat kedua gini nih kayak satu generasi yang sama, tapi beda model. Oh iya, bahkan kuncinya saja mirip. Ya beda bentuknya tapi fungsinya sama saja. Ya sekarang kita lihat kuncinya. Ini yang lama, kuncinya begini. Standar Mercy, kemudian yang baru ini masih plastikin. Ini sudah kami perlihatkan juga di video first impression review. Simple, hanya ada 3 tombol juga. Kunci, buka kunci, dan bagasi. Sama-sama simple kuncinya. Nggak seperti BMW. BMW itu kuncinya yang kunci pakai layar. Kalau ini enggak, dia dapat kunci yang model telur seperti ini. Kembali ke tampilan luarnya, bagian moncong. Nah, moncongnya kalau dibilang bagus yang baru, nggak juga, yang lama tuh masih keren. Masih tetap enak dilihat, cuma memang yang baru lampunya tuh seperti mengecil dan yang lama besar. Nah, yang lama ini dapatnya multi beam LED. Yang baru dapatnya ini lampu yang tertinggi di Mercedes-Benz, yaitu digital light. Nah, digital light ini dia sebenarnya ada banyak sekali lampu LED kecil-kecil yang bisa menggambar jalanan. Cuma belum diaplikasikan aja karena peraturan-peraturan. Grill chrome, tadinya chrome-nya gede gini, dengan grill yang stand out. Nah, ini grillnya jadi menurun, chrome-nya mengecil. Ini jadi seperti Audi gitu. Kalau ditutup, si logo Audi. Sementara desain yang di bagian bawahnya, ini juga lubang-lubangan palsu kebanyakan. Ini juga lubang-lubangan palsu, tapi ini benar-benar cuma sekedar untuk desain saja. Bagaimana dengan sampingnya? Masih sangat berwibawa, tapi mirip. Kalau dilihat dari samping, siluetnya mirip sekali. Jadi kalau dari samping orang awam melihat sama-sama saja. Nah, ini yang baru. Mirip sekali kan? Sangat amat mirip. Nggak semakin mengecil kacanya, kayak di copy paste saja gitu loh. Cuma memang terlihat beda sekali pada handle pintu. Ini handle pintunya keadaan tidak terkunci, dia nongol seperti ini. Keadaan terkunci, hampir kejepit. Tapi kalau kejepit nggak apa-apa ya, udah dicoba. Rata, streamline, bagus. Kalau parkir tuh, rapi. Yang lama, handle pintunya itu dia secara mekanikal menarik penguncian. Sementara yang baru, dia itu seperti menekan tombol dan secara elektronik membuka penguncian. Kaget loh saya. Nah, sekarang belakangnya, perbedaan yang paling signifikan dari semua sisi eksterior. Nah, ini belakangnya baru terlihat agak mulai berumur ya. Depannya masih kelihatan modern, cuma belakangnya mulai kelihatan umurnya. Depannya itu karena ini udah facelift, jadi kelihatan bagus. Kita buka bagasinya. Gak suka deh kalau gini-gini nih. Bisa. Kasih ban serep ya. Ban serepnya ada di bagasi, literally di bagasi, bukan di dalam
lantainya enggak di bagasi. Enggak, kalau gitu-gitu inget Den Dimas, kenapa ya? Sementara ini belakangnya ya jauh lebih modern daripada yang lama. Cuma ini kalau ngeliatnya kayak CLS ya. Banyak sekali Mercy-Mercy dengan buntut seperti ini. Cuma ada lagi yang non Mercy yang mirip seperti ini. Apa tadi? Honda City Hatchback. Knalpotnya palsu ya. Sama di sana juga palsu. Ya lewat lubang yang ini, palsu aja itu. Heran. Lihat bagasinya. Bagasinya kurang lebih gedenya sama. Ini kayak ngeliat dari luar nih, kayaknya Mercedes bingung. Ini mobil udah bagus banget, mau dibagusin apanya lagi? Persis sama. Lebih halus, lebih halus. Sekarang kita beralih ke interior. Diawali dengan duduk belakang W222 atau S-Class yang lama. Ya, duduk belakang di W222. Nah, sekarang ini di belakang posisi nyetir kami. Lega sekali, dan apabila kita duduk kiri, kalau bos-bos kan duduk ke kiri depan tuh dimajukan habis tuh sangat amat lega sekali. Dan kami sudah buktikan head to head juga sama BMW seri 7, tetap enakan ini secara belakangnya dan suspensinya. Nah ini masih tombol sekali nih pengaturan joknya, pengaturan apapun masih sangat tombol. Nih bahkan ini ya tombol polos-polos, fungsinya tuh ada di atas ini, tapi fisik gitu yang kita pencet. Ada wireless chargingnya. Bekasnya berapa ya? Masih satuan ya. Kapan ya? 200 juta ya? 2035. Nunggu umurnya sama kayak kebo kayaknya sih Bang. Kebo mahal. Oh kebo ya? Kebo 500 miliar. Nunggu sampai ke Mas Vita. Oh iya betul sekali. Kayak pertama kali yang pakai bantal tuh di S-Class ini ya. S-Class sebelumnya kan enggak. Lagi nge-review ya? Oh iya, ya. Kita pindah ke depan dulu. Dashboardnya S-Class lama ini kenapa sekarang jadi terlihat tua? Tapi tetap kami suka tombol-tombol fisik. Kita coba nyalakan mesinnya dulu sekalian ngadem. Nggak ada yang banyak diceritakan pada mobil ini karena kami juga sudah membuat reviewnya. Kemewahan Mercedes-Benz S-Class W222. Jadi kita coba nyalakan layarnya. Layar, halo. Nyalain dulu nih, ada power tuh. Nah ini pengontrolan itu mudah. Semuanya ada tombol fisiknya. Ya kalau misalnya mau mengatur yang ada di layarnya walaupun belum touchscreen, tapi ini tinggal puter-puter pakai puter-puteran ini atau digeser-geser di sini atau digeser-geser di sini banyak sekali ya. Tapi ya ini cara ngontrolnya tuh banyak. 300 saya nunggu 300 juta lah ya. Sekarang saatnya interior S-Class baru. Diawali dengan duduk belakangnya. Warnanya bagus lagi interiornya. Oh, ini tuh buat di sini yang kemarin nemuin di bagasi sempet. Buat di armrest. Top banget. Ini joknya jauh lebih enak. Itu tuh udah enak banget di sana. Tapi ini jauh lebih enak ya. Iya, kami sudah melakukan first impression review mobil ini. Kami duduk ya enak gitu. Tapi tidak membandingkan dengan yang lama. Begitu membandingkan dengan yang lama, jauh sekali. Ya, ada layar gede. Dan ini rasanya ya lebih jauh di belakang posisi nyetir kami nih ya. Nih ada empuk-empuk lagi. Ada tempat-tempat lagi. Ada wireless charging lagi di dalamnya. Ada tablet. Ini tablet katanya belum berfungsi 100% karena belum diupdate lagi katanya ya. Pakai Samsung sih, bukan pakai Apple. Nih ngatur AC. Dia kalau model baru di mobil S-Class baru ini, jadi sekali pencet tuh rame-rame kepencetnya. Dia hanya mendetek yang mana yang tersentuh. Belakang ada colokan USB-C banyak sekali. Kok banyak banget ya? Oh, HDMI, ini 2 USB-C, 2 HDMI buat tersambung ke sini. Pengaturan joknya itu tidak bergerak, ini tidak mencet tombol. Agak kurang natural, tapi ya modern begitu. Dan yang kami prediksi adalah jenis tombol seperti ini tidak mudah rusak seperti model geser seperti yang lama. Cuma yang kayak gitu juga nggak pernah rusak deh perasaan. Oh, rusak juga ya setelah 20 tahun. Cuma ini nggak ada leg rest. Ada leg restnya juga di sebelah kiri sama sampai lanjut di sana dilanjutin. Aduh, kulitnya bagus banget lagi. Kenapa kan? Hah? Kenapa? Kapan nyampe 500 juta lah ini? Handle pintunya yang dari dalam itu kayaknya beneran mechanical, tidak mengandalkan tombol. Tuh, mechanical. Kalau dari luar tuh tombol, kalau ini mechanical.
Mungkin takut tahu-tahu akinya soak, listrik mati dalam mobil, orang nggak bisa keluar dari dalam gitu ya. Kalau misalnya itu electrical. Nah, sekarang dashboardnya sangat jauh lebih modern. Dashboard S-Class baru ini membuat semua mobil menjadi kuno. Layar tengah besar yang berisikan MBUX yang terbaru pula. Masih diplastikin setirnya, masih baru sekali. Terus ini katanya ini piano black, nggak ada pelindung apa-apa sama sekali, jadi gampang baret. Nah kalau kita naruh handphone, naruh apapun di atas sini, dipastikan ini akan baret. Layarnya pun demikian. Gila, modernnya tuh modern sekali ya ini ya. Mendingan kebuka aja terus gitu ya. Jangan tutup. Kalau tutup takut baret. Nah, ininya keren. Semuanya jadi keren. Cuma again, tombol-tombolnya itu hilang. Nah, ini ada sistem sidik jari, jadi profil yang nyetir itu bisa di-save melalui sidik jari. Nah, modernnya ini sangat jauh sekali. Ini jauh lebih modern. Nanti C-Class baru keluar kayak begini nih. Interiornya mirip-mirip. Nggak banyak yang diceritakan lagi karena semua sudah lengkap di first impression reviewnya. Nggak tahu, karena ini sentuh-sentuh ini nggak enjoy. Bingung kan, Om? AC-nya. Nah, pertama, ini di bawah ini AC. Bingung. Ya, ini nyala sekarang. Iya, bingung. Nah, mati ini gimana? Coba dikecilin sampai habis tuh off. Gampang-gampang aja sih, Good. Nah, cuma yang paling keren tuh adalah ini. 3D-nya tuh, ini jadi seperti mengapung gitu. Wah, gila 3D banget ini, keren banget ini. Nggak gini, ini dia ada sensor di sini, ngedetect mata kita posisinya ada di mana, dan layarnya itu menyesuaikan gambarnya. Jadi dia membuat efek 3D sendiri. Nih, ya kalau mengatur spion, kita tinggal, oh spion mana yang mau diatur? Spion yang ono. Kita tinggal nengok ke sono, kita pencet. Itulah yang diatur. Kalau mau spion kiri, kita ngeliat yang kiri. Kita pencet, itulah yang diatur. Bisa juga dipencet secara manual. Ya, jadi mobil ini tahu mata kita berada di mana. Nah, fungsi safety tambahan juga pada mobil ini tuh adalah dia ngelihat mata kita ngantuk apa enggak pas nyetir. Yuk coba jalan yuk. Kita mulai dari yang lama dulu biar tahu teknologinya, perubahannya pada mobilnya. Mercy S-Class dari zaman ke zaman memang selalu dianggap mobil yang enak disetirin. Jadi paling proper itu memang pakai supir. Kalau nyetir ini bisa dianggap supir. Tapi kalau kami suka nyetir S-Class dari zaman ke zaman. Selalu sangat enak dinikmati kenyamanannya, kemewahannya. Halus. Kedap. Ya, S-Class. Pasti kedap. Motor-motor itu cuma gambar doang. Nggak ada suaranya. Suaranya tuh nggak ada. Hanya visual aja. Katanya duduk di Mercedes-Benz S-Class itu Anda akan bisa berumur lebih panjang karena detak jantung Anda akan melambat, relax gitu. Jadi bisa lebih sehat, lebih panjang umur. Aduh, nyetir S-Class. Kenapa mesti driver yang nyetir mobil-mobil begini ya? Enak sekali untuk disetir sendiri. Dan image-nya kalau di Indonesia S-Class driver. Pasti driver yang bawa. Nah ini kita simulasikan, misalnya kita sambil nyetir mau mengatur AC. Oke. Semuanya dari sini, gedein blower, kecilin. Ya, semuanya ada. Ada di sini semua. Gampang gitu. Dan kita bisa hitung tombolnya ada berapa, bagian mana, mesti dilihat dikit deh sebelah mana gitu kan. Tapi nggak banyak melepas pandangan dari jalanan. Rem. Itu Mercedes selalu berisik suara warning, awas depan, awas ini, awas itu, bisa dimatiin sih. Gila, putaran setir itu sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali diputer, udah bisa muter balik di situ hanya dengan satu putaran saja. Kenapa? Gara-gara abis ngeliat interiornya yang baru itu, ngeliat ini tuh jadi kayak kuno. Loncatnya tuh jauh, nggak kayak eksteriornya biasa saja. Tapi ini nyamannya sih masih luar biasa. Sangat luar biasa. Tuh puter. Satu. Itu udah cukup untuk muter balik.
Mobilnya panjang, tapi punya radius putar yang kebaja-bajayan. Susah ya nyetir Jakarta tuh, mata tuh mesti kemana-mana. Tahu-tahu takut ada motor dari sana, dari sini, dari situ. Mobil nyelonong. Tapi relaxing sekali nyetir S-Class. S-Class. Mercy itu nggak ada auto hold-nya. Tapi kita bisa hold pada saat berhenti seperti ini dengan cara menginjak rem yang agak dalam. Hold. Jalan terbuat dari kapas gitu rasanya. Floating. S-Class baru kayak gimana ya? Ini aja udah enak sekali. S-Class baru seperti apa enaknya? Masih kagum kami dengan kenyamanan S-Class lama. Oke, sekarang nyetir yang baru. Wah, ini merupakan momen yang sangat ditunggu sejak S-Class baru ini launching. Kita jalan naik. Iya, S-Class baru. Rasa remnya beda. Rasa remnya ini tuh lebih empuk, lebih halus. Nah, kalau yang lama tuh masih Mercedes sekali. Rasanya Mercedes tuh ada rasa beratnya gitu sedikit. Kalau ini halus dipencetnya. Nah, ini pertama kayak mobil dari masa depan. Interiornya gini kayak mobil dari masa depan. Tapi secara ini kekedapan hampir sama kedapnya, kayaknya sedikit lebih kedap yang ini. Secara road noise lebih baik ini. Remnya kalau ini tinggal benar-benar tinggal taruh kaki. Nah, feel pedal gasnya pun berbeda. Kalau yang lama tuh lebih halus. Kalau yang ini lebih, kalau diinjak dikit belum terlalu jalan, diinjak dalaman dikit agak lebih melaju. Rasa setirnya juga lebih padat, lebih rapat. Ayunannya sih beda. Iya, kedip-kedip kan, nyala-nyala kan ini. Kalau di mata kita nggak kelihatan sensor matanya itu. Hey Mercedes, How can I help? ambient light blue. Okay, I am changing the color. Ini adalah MBUX yang terakhir, yang tercanggih. Full layar, ini peta bisa tertampil penuh di sini, bisa tertampil juga di sini. Bosen biru ya. Hey Mercedes, How may I help you? ambient light to white. Okay, I am changing the color. Setirnya sedikit lebih berat, tapi nggak sedikit banget ya, tidak material. Nah, dia setirnya ini lebih mau mengembalikan, lebih ngeper untuk balik gitu. Sensitivitas pedal gasnya juga agak berbeda. Iya sih, suspensinya mirip sekali, cuma ada sedikit perbedaan di ini karena berbeda merek bannya aja kali ya. Nah, ini jauh lebih kedap. Ya Wan ya? Coba dapat yang all wheel steering ya. Feel remnya tuh beda. Segala feel-feelnya beda. Ini layar 3D-nya, berasa sedih gitu, kenapa nggak punya sih mobil-mobil beginian. Kayak perlu dimiliki. Semuanya tombol-tombolnya tuh loh. Ya nggak jelek, cuma nggak biasa aja kita. Tombol sentuh, nggak sih dipencet juga, cuma berbeda. Mesinnya rasanya lebih galak yang lama gitu, rasanya. Ya. Tuh sensor-sensornya. Ada adaptive cruise controlnya. Coba kamera mundurnya sekarang. Gede. Enak dia tuh, puas. Tapi yang dulu layarnya di atas ini ya. Sekarang turun ke bawah, tapi nggak apa-apa. Perbedaan rasanya memang tidak terlalu banyak dengan S-Class lama. Tapi ya, yang lama itu suspensinya memang sudah enak sekali. Agak sedikit beda karakter dengan yang ini, tapi sama-sama enak. Yang lumayan berbeda itu adalah rasa setir dan rasa pedal-pedalnya. Yang baru ini agak sedikit mengarah ke sporty. Rasanya jadi lebih gesit mobilnya. Mobil besar jadi semakin tidak terasa besarnya. Sayang sekali kami tidak bisa merasakan perbedaan tenaganya, karena kami butuh sirkuit untuk itu. Oke, apabila Anda punya S-Class yang lama, yang W222, apakah worth it untuk di-upgrade ke S-Class yang baru ini? Secara harga pasti nambahnya lumayan. Harga S450 4MATIC ini 2.575.000.000.
tapi itu baru off the road. Ya, memang masih di bawah 3 miliar. Indonesia memang mendapatkan yang 4matic. Itu maksudnya adalah all-wheel drive. Ya, mungkin harganya sudah pantas karena pajak sekarang sudah tidak membedakan antara all-wheel drive dan rear-wheel drive. Tapi kami heran, apa fungsinya all-wheel drive pada S-Class perkotaan ini? Hampir tidak pernah ketemu jalan licin. Paling terpakai untuk start kalau mau drag race, agar lebih kencang. Kapan S-Class dipakai drag race? Sebenarnya yang lebih berguna adalah sistem all-wheel steeringnya. Sayang sekali kita tidak mendapatkan all-wheel steering di Indonesia ini. Tanpa all-wheel steering pun memang sudah cukup gesit mobilnya. Tapi ya keren kalau misalnya keempat roda bisa belok. Mungkin yang kami sarankan apabila Anda mampu dan sudah punya W222, tetap beli yang baru ini tanpa menjual yang lama. Satu untuk nomor ganjil, satu lagi untuk nomor genap. Jangan seperti sahabat kami pemilik kedua mobil ini. Malah sama-sama ganjil. Heran. Overall, rasa nyetir S-Class baru yang pasti membuat supir Anda semakin bahagia. Sekaligus semakin stres disuruh belajar kecanggihan-kecanggihan pada S-Class baru. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.